Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil game yang kami buat bertiga. Sebelum itu, eh, perkenalan dulu. Nama saya Marnuto Dinansori dari kelas D dengan NIM L200230270. Kemudian nama saya Abdul Latif Maktub dengan nomor NIM L200239191. Kemudian saya dengan nama Muhammad Kamil Habibullah dengan NIM L200230244. Nah, yang pertama akan menjelaskan dari deskripsi game terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi game. Game tersebut bergenre edukasi untuk anak-anak yang bertujuan untuk memberikan rangsangan dalam otak mereka untuk berpikir dalam skala mudah dan memahami hal-hal yang ada di sekitarnya dan agama. Di sini kami membuat 4 game dengan judul pertama chat threads, memasukkan sampah organik ke dalam tempat sampah. Yang kedua match word, menentukan jawaban bahasa Arab dari suara. Yang ketiga find and pair, menemukan gambar yang sama. Keempat who is me, menebak hewan dari deskripsi atau soal yang diberikan. Untuk selanjutnya dari storyboard game ini ada beberapa tampilan, yaitu layar utama yang berisi tombol play, help, dan quit. Yang dimana tombol play digunakan untuk play game, help untuk cara bermain, dan quit untuk keluar. Yang kedua ada pilihan start, yaitu di second page yang ada pilihan 4 game. Untuk yang ketiga adalah gamenya ada Catch the Trash, Word Match, Who is Me, dan Find and Pair. Yang keempat pilihan help, yaitu berisi tata cara permainan. Yang kelima pilihan quit untuk keluar dari game. Yang keenam tampilan game over, yaitu menampilkan jika pemain gagal dalam menyelesaikan permainan. Yang terakhir yaitu tampilan winner, di mana ditampilkan saat user dapat menyelesaikan permainan dengan sempurna. Baik, Lanjut. saya melanjutkan ya dari penjelasan tadi. Di sini akan menjelaskan tentang analisis dari game kami, di mana yaitu analisis sistemnya. Yang pertama problem domain. Nah, deskripsinya yaitu kami membuat permainan itu untuk edukasi anak yang meliputi permainan puzzle dan lain sebagainya. Kemudian item dari persyaratan game player. Nah, kami membuat permainan untuk edukasi anak meliputi permainan puzzle. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu cuma menggunakan mouse dan keyboard. Kemudian dari objeknya itu ada kita membuat tentang game sampah, bom, buah, dan hewan. Kemudian ada objek operation, yaitu game yang pertama yaitu catch trash atau tangkap sampah. Nah, ini nanti ada sampah organik jatuh. Jadi ini objeknya ya, sampah organik jatuh, kemudian bom jatuh, tempat sampah, yaitu tempat sampah kita gunakan untuk menampung. Bagaimana nanti kita menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Lift count-nya itu menghitung mundur 1 dari 3 setiap kali. Artinya nanti ketika kita terkena bom, dan kita hanya diberi nyawa 3 kali. Itu. Latar belakang tidak melakukan apa-apa. Kemudian match word atau cocokkan kata.
Itu menentukan pilihan jawaban dari suara. Jadi if count pilih jawaban yang salah dan permainan akan berakhir. Ketika kita memilih jawaban yang salah, maka permainan akan berakhir. Kemudian find and pair atau temukan dan pasangkan. Pilih gambar yang sama, kemudian ulangi sampai pilihannya benar. Gitu. Kemudian game yang keempat ada Who is me atau siapa aku. Nah, cara bermainnya itu pilihlah jawaban dari uraian yang diberikan. Hitungan itu pilih jawaban yang salah dan permainan akan berakhir. Mungkin itu analisis dari Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan kode. Yang pertama ada di My Word. Selanjutnya penjelasan code. Yang pertama My Word. My Word ini terdapat 3 tombol yaitu play. Play digunakan untuk memulai game. Yang kedua help yang digunakan untuk meminta bantuan dalam game. Yang ketiga quit untuk keluar dari game. Yang kedua ada second page yaitu berisi 4 permainan yang bisa dipilih. Yang pertama yaitu Catch the Trash, yaitu game menangkap sampah. Terus game Who is me, yaitu menebak siapa yang dideskripsikan. Yang ketiga game Word atau mencari pasangan dari kata dan suaranya. Yang terakhir yaitu Find and Play, yaitu mencari pasangan buah-buahan. Yang di dalam second page terdapat 4 tombol yang jika diklik akan menuju ke game yang sesuai dengan tombol tersebut. Selanjutnya, oke. Yang ketiga yaitu word race, yaitu permainan tangkap sampah. Di mana ini game ini bertema tentang menangkap sampah, yaitu mengedukasi anak-anak agar cinta dengan kebersihan. Nah, pada game ini itu kita dapat memilih dan memilah ya. Ada sampah seperti apa yang harus kita tampung di tempat sampah dan ada yang harus kita hindari, yaitu sebuah bomnya. Kemudian ketika kita mengumpulkan 100 poin, kita dinyatakan permainan telah sempurna gitu, atau menang dengan sempurna gitu. Kemudian objek trash bin atau itu trash bin itu sampahnya ya itu bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Dijalankan dengan metode iskedon ya. Itu. Kemudian objek buah dan bom yang bergerak jatuh. Nah, pada kelas apa ini yang pertama memanggil prosedur cetak baru dan maju yang diawali dengan abstrak yang berarti mengambil secara acak. Prosedur tersebut itu yang digunakan yang ada di subkelasnya. Lalu membuat void dimakan, ya, yang berarti jika sampah itu bersentuhan dengan trash bin, maka objek akan cetak baru dengan tempat yang random dan menambah skor sebanyak 1 skor. Untuk bom juga sama prosedurnya yang dimiliki oleh sampah. Namun saat bom bersentuhan dengan trash bin, maka akan mengurangi HP-nya atau nyawa sebanyak 1. Jadi akan berkurang 1. Yang dimana nilai awalnya yaitu 5. Jika HP sudah mencapai 0, maka game akan berakhir. Gitu. selanjutnya keempat yaitu game Find and Pair atau Wolfroid. Di game ini bertujuan untuk meningkatkan daya ingat anak karena game ini mempunyai challenge mencari buah yang sama. Namun gambar buah-buahan belum diketahui dalam tampilan awalnya. Jadi user harus memilih dengan hanya 2 kali klik. Game Find and Pair ini dimainkan dengan cara mengklik tanda tanya yang nantinya akan muncul buah-buahan setelah diklik.
Nah, tugasnya itu mencari buah-buahan yang sama untuk menyelesaikan game tersebut. Di dalam kode tersebut juga terdapat eh, kode untuk membatasi jumlah klik dan juga membuat soal sebanyak 12 soal. Hmm, di dalam kode tersebut juga terdapat kode untuk memberi jarak atau saat kan itu ada 12 soal. Nah, itu setiap soal ada jaraknya yang diatur di dalam kode tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya, World Animal atau dunia hewan. Game ini bertujuan agar anak-anak bisa menebak hewan apa yang dimaksud dari deskripsi yang diberikan pada soal. User diharuskan mencermati dari deskripsi yang diberikan untuk bisa menentukan hewan apakah yang dimaksud dari soal dan deskripsi tersebut. Jika user benar, maka pilihan hewan maka akan lanjut ke soal yang berikutnya, dan jika salah akan memunculkan pack game over. Yang code pertama ada animal ketika jawaban benar. Jika ketika gajah atau hewan lain yaitu jawaban yang benar diklik atau dipilih, maka skor akan bertambah menjadi 5 dan akan lanjut ke halaman berikutnya yaitu hewan kedua. Begitu pula dengan jawaban selanjutnya. Yang kedua, animal ketika jawaban salah. Jadi ketika jawaban salah diklik atau dipilih, maka langsung ke halaman awal atau game over, yang artinya jawaban itu salah, gagal, user akan mau mulai dari ulang dari awal. Selanjutnya, Kemudian ada word match, di mana itu adalah sebuah mencocokkan kata dari suara. Jadi ada huruf hijaiyah, di mana itu ada berlafaz alhamdulillah. Nah, maka jika anak-anak mengetahui bagaimana bunyi huruf tersebut, maka akan menjawab yang A, misal begitu. Jadi game ini bertujuan agar anak-anak itu mengetahui bagaimana bunyi dari huruf hijaiyah dan lafaz yang berbahasa Arab dengan mencocokkan jawaban yang telah disediakan. Untuk game ini, user menentukan bunyi yang benar dari lafaz atau huruf hijaiyah yang diberikan pada soal. Jika user menjawab dengan benar, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Dan jika salah, akan langsung memunculkan back game over. Aksi ketika jawaban diklik benar. Nah, ketika jawaban benar atau alhamdulillah ditekan, dipilih, maka akan pindah ke posisi 302, yaitu di bagian tulisan klik jawaban yang kamu pilih. Lalu akan menambah skor sebanyak 5 dan lanjut ke halaman soal berikutnya dengan metode set word. Dan aksi ketika jawaban diklik salah. Nah, ketika jawaban diklik salah atau hamdalah yang ditekan atau dipilih, maka akan lanjut ke halaman game over dengan metode set word karena jawaban yang dipilih salah. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu page game over ini akan muncul jika user itu gagal dalam melakukan game. Di page game over ini ada dua tombol, yaitu tombol home dan juga tombol replay. Tombol home nantinya akan jika diklik akan langsung ke halaman utama. Untuk replay nanti akan langsung mengulang permainan dari awal. Selanjutnya winner. Ketika patch ini akan muncul, user berhasil menyelesaikan misi sampai akhir dengan tuntas dan benar. Di patch ini terdapat dua tombol untuk menghentikan permainan atau kembali ke home untuk permainan lainnya. Ketika home diklik dan tombol silang diklik. Selanjutnya, dan yang terakhir ada help, di mana page ini akan muncul ketika tombol help ditekan. Dan pada sebuah help ini akan memunculkan sebuah penjelasan cara untuk memainkan keempat game tersebut.
serta apa saja peraturan yang ada di dalam game tersebut. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan storyboard yang ada pada game kita yang kita buat. Yang pertama itu ada inheritance. Nah, inheritance buah, inheritance hewan, dan inheritance jawaban, serta ini ada sampah. Di OP game kita juga ada kelas dan objek yang kita buat. Lalu setiap objek itu mempunyai atributnya yang berbeda-beda dan mempunyai metode yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya konsep AOP-nya yaitu ada pada semua game, yaitu contohnya ketika jawaban diklik itu kan ada mouse click. Lalu di game trash bin itu jika trash atau tempat sampah bersentuhan dengan bom atau dengan sampah yang turun itu akan menambah nilai atau mengurangi nyawa. Untuk page pertama ada play, help, dan quit. Jika play nanti akan masuk ke page ini, kita bisa memilih. Untuk help ada penjelasan setiap permainan. Langsung saja ke trash. Trash. Jadi itu sebuah trash sampah ya, dimana bisa menggeser ke kiri dan kanan. Nah, itu ada sebuah sampah biasa dan ada rintangan yaitu bom. Nah, itu. Jika terkena bom, maka HP-nya akan kurang satu. Nah, kayak gitu. Kurang satu. Nah, kayak gitu. Nah, jika sudah akan game over, HP-nya udah habis, maka akan game over. Langsung kembali tampilan awal. Selanjutnya ada game Matchword, yang di situ kita menebak dari suara dan menebak dari suara. Jadi kita menjawab tuh dari suara yang kita dengar. Ada di situ kan ada tulisan alhamdulillah. Jadi pilihannya ada alhamdulillah dan hamdalah. Ketika kita menjawab benar, kita akan ke pack selanjutnya atau ke tantangan selanjutnya. Jika kita memilih salah, kita akan game over. Dan ketika kita klik reply, kita akan mengulang kembali. Dan ini tampilan ketika kita memenangkan permainan atau benar semua. Ketika ngeklik home akan kembali ke awal. Nah, untuk game Find and Pair ini kita mengklik. Nah, ini kan ada muncul buah-buahan. Lalu ini kan ketika udah mengklik 2 kali, maka objek yang kita klik akan hilang dan kita harus mengklik semua untuk mencari buah yang sama. Nah, ini kalau sama nanti akan jadi seperti ini. Nah, setelah selesai langsung ke page winner jika kita udah menyelesaikan semua. Untuk silang ini, kalau kita pencet maka akan kembali ke tampilan awal dan menghentikan permainan. Nah, tombol home hanya pergi ke tampilan awal dan kita bisa mulai permainan kembali. Yang terakhir yaitu game Who Is Me. Selanjutnya game Who Is Me, kita menebak nama hewan dari deskripsi yang diberikan dalam soal itu. Ketika kita memilih jawaban
benar dari penjelasan deskripsi tersebut kita akan jawaban benar kita akan melanjutkan game selanjutnya. Contohnya yang soal pertama yaitu aku adalah hewan titik titik titik. Deskripsinya aku berkaki empat, memiliki hidung yang panjang, badanku besar, telingaku lebar, habitatku di darat, aku termasuk hewan karnivora. Siapakah aku? Nah, ini jawab saja. Nah, kalau benar, maka akan ke page selanjutnya. Yang soal kedua ini, aku adalah hewan. Hewan titik titik titik. Deskripsinya, aku berkaki dua, memiliki cakar. Aku bisa terbang, namun tidak bisa terbang tinggi. Aku termasuk hewan omnivora. Siapakah aku? Nah, ini kan jawabannya ayam. Kalau kita pilih elang, maka akan ke page game over. Nah, ini kita bisa replay gamenya atau kembali home. Ayam, burung, Kucing, siapa? Tapi sapi. Sapi. Nah, kalau udah semua, kita akan ke page winner. Sudah. Nah, jika kita klik quit, maka permainan akan berhenti. Oke, jadi kelebihan dari game ini adalah yaitu yang pertama itu meningkatkan semangat motivasi belajar. Karena game ini mengandung sesuatu yang sangat menarik bagi anak-anak. Maka pastinya anak-anak akan tertarik dalam game ini karena juga di dalam game ini terdapat sebuah pembelajaran yang sangat bermakna bagi anak-anak itu. Yang kedua adalah mengingatkan anak-anak untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Karena dari dalam game ini ada namanya tadi green trash atau sampah ya, dimana kita mengumpulkan sebuah sampah-sampah itu kemudian dilanjutkan Ambil. oleh yang selanjutnya ketiga, terdapat game yang menarik untuk dimainkan dan bermanfaat untuk anak-anak. Yang keempat, merangsang otak anak-anak dalam berpikir. Karena terdapat game yang mengasah otak, yaitu kita menentukan gambar-gambar yang harus dipilih sama. Yang selanjutnya ada game juga untuk kita menjawab dari deskripsi soal tersebut untuk menjawab apakah ini cocok dengan hewan dalam pilihan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan mungkin juga perbedaan game yang kita buat dari game yang lainnya, yaitu kita itu membuat satu tema game yaitu game fun game education untuk anak-anak yang di dalamnya juga terdapat game lagi yaitu yang bisa ditambah game lagi yang terkait dengan edukasi anak-anak. Mungkin yang saya lihat dari teman-teman saya kan hanya satu tema game dan itu cuma terdapat satu game. Nah, untuk kita itu satu tema game namun di dalam tema tersebut ada game-game lain yang bisa dimainkan. Mungkin itu saja yang kami presentasikan dari game kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.